Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita menuju arena bola voli tentunya dari sektor putra di Field Sport Arena di Rasik. Kita lihat bagaimana ini adalah pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Lee. Bang Zul, kita lihat di sini tadi sempat kita bahas apakah Indonesia akan menurunkan kecepatannya di pertandingan ini mengingat melawan Kamboja, tapi tampaknya tidak akan ya Bang Zul. Ya, tidak mungkin ya, karena memang pertama adalah ya, dan tentunya kalau kita lihat juga bagaimana acara ini dipersembahkan oleh middle blocker number 13, An Sok Heng. Outside hitter number 15, Kun Mom. Middle blocker. Jadi ada tim Kamboja. Kita lihat sekali lagi bagaimana diturunkan Pin Sarun, Ratanak, Mon Feasna dan juga Sok Heng. Melanjutkan perbincangan kita tadi Bang Zul, tidak akan menurunkan kecepatannya karena ini akan berpengaruh pastinya terhadap conditioning para pemain ya. ya pastinya demikian, karena ini adalah berisiko kalau demikian. Dan tentunya pasti line up pertama itu yang dipertahankan. Ya. Karena ini adalah pertandingan kedua bagi tim Indonesia dan kita juga kadangkala tidak tahu kekuatan Kamboja. Iya. Apakah ada naturalisasi juga atau tidak? Kan ini tentunya pertanyaannya adalah terjawab saat pertandingan sedang berlangsung nanti. Betul, tinggal bisa dikatakan juga memberikan minutes play kepada roster yang ada ya, yang ada di sini untuk conditioning. Dan tentunya kalau kita lihat Indonesia menghadapi Kamboja saat lagi akan segera dimulai. Pemirsa, pertandingan yang tentunya ini yang kedua bagi tim nasional Indonesia setelah kemarin mengalahkan Vietnam dengan permainan 3 set, 20-25, 22-25 dan juga 20-25. Dan saya bersama dengan Bang Zul di sini akan memandu acara ini hingga pertandingan nanti berakhir, dan kita mudah-mudahan akan mendapatkan pertandingan yang positif bagi Indonesia sendiri. Dan bagi Anda tadi yang sedang menyaksikan juga pertandingan basket, kita harapkan juga akan bisa mengalahkan tim Thailand. Dan biasanya menghadapi tim seperti Kamboja ini strategi yang paling tepat itu strategi seperti apa Bang Zul? Ya, kita harus menekan ya, dan kita tidak memberikan kesempatan sedikit pun ya bagi Kamboja, karena memang kita tidak tahu lawan Kamboja ini apakah mereka akan melawan kita dengan begitu gesit, dan juga apakah dengan kita menekan mereka juga akan down. Betul, dan serve sudah dilakukan dan keluar. Memang start dari pertandingan ini juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati ya. Ya, betul sekali. Tadi kita lihat ya bahwa serve pertama kita keluar lapangan dan ini membuahkan poin bagi Kamboja. Ya. One mom, serve. Oh, sayang sekali tadi berhasil diblok oleh para pemain dari Kamboja. Ya, inilah kita katakan tadi, dan bahwa kita jangan anggap enteng. Ya. Bahwa kekuatan Kamboja kita sama sekali tidak tahu. Betul. Apakah mereka punya naturalisasi atau tidak, ataukah memang pemainnya punya skill yang lebih dibandingkan tim Indonesia. Iya. Sekali lagi riset bagi para pelatih juga sangat penting ya, tim kepelatihan untuk lawan. Ya, baik sekali kita lihat yang dilakukan dan sangat tajam, berhasil menjadi poin bagi kubu Indonesia. Ya, bagus sekali tadi quick yang dilakukan oleh Randu ya, dan dia juga sebagai salah satu tadi penyemangat tim. Dan memang Indonesia harus terus membuahkan tim ya, dari spike maupun blocking yang nanti akan dilakukan. Oh, sayang sekali. Ya. Dan masih belum panas ini adalah modal kita yang dibuang. Ya, memang sudah 2 kali. Betul. Dan memberikan poin yang cuma-cuma bagi tim Kamboja. Kecuali kalau aturannya masih zaman dulu ya. Masih pindah bola. Masih pindah bola ya. Ini ada Paul Ratanak ya, pemain bernomor punggung 16 dari Kamboja. Nah, sama juga memberikan poin yang cuma-cuma di sini. Ya, memang bagi tim Indonesia dan Kamboja ya, bahwa serve ini sebetulnya kenapa mereka bisa nyangkut keluar. Serve ini adalah bagian dari serangan juga, Dan. Betul. Ada Sigit Ardian ya, outside hitter yang berusia 26 tahun. Oh, sayang sekali tidak berhasil diantisipasi oleh para pemain Indonesia dari Feasna tadi. Ya, memang kalau kita lihat serangan dari Kamboja juga sangat variatif ya. Bagaimana mereka juga mempunyai strategi mengelabui blok-blok yang di depan ya, yang tentunya sangat tinggi-tinggi badannya. Tim Indonesia ini sangat mumpuni. Betul.
Sebuah serangan dari belakang tadi berhasil diantisipasi sekarang. Hati-hati. Masih hidup, kita lihat bola di sini. Indonesia sekarang mencoba untuk melakukan serangan. Oh, cepat sekali reaksinya tadi. Beruntung libero dari Kamboja berhasil mengantisipasinya. Oh, Kaki ya. tadi kita Tampaknya lihat tadi kaki lewat garis ya. Garis kaki tadi. Terlihat kaki sebelah Dan kiri. memang ini menarik ya, bahwa kalau kita lihat dari mulai defend pemain-pemain Kamboja, itu bisa mengantisipasi serangan-serangan yang dilakukan tim Indonesia. Dan ini merupakan satu tantangan bagi tim Indonesia untuk lebih cermat lagi di dalam melakukan serangan. Oh, sayang sekali. Sayang sekali tadi. Memang posisinya tanggung ya bola tersebut antara diambil oleh pemain satu dan pemain yang lainnya. Tadi ragu-ragu Ragu-ragu. Padahal bolanya tidak begitu keras ya. Tapi kita juga mempunyai dua libero yang baik sebetulnya di Indonesia ya. Iya. Dan tentunya Bastian juga merupakan satu libero yang handal ya. Bersama dengan Fareza ya. Fareza. Oh. Kita lihat kembali lagi. Ya, inilah yang kita takutkan Bastian, bahwa di set-set awal ini kita tidak langsung menekan ya, tetapi kita masih mencari irama-irama. Betul. Dalam melakukan serangan maupun menjalankan strategi. Apalagi dua kali tadi kita lakukan serve, kita gagal ya. Iya. Masih meraba, belum panas, kita lihat di sini pemirsa. Ya, jauh keluar. Kembali lagi, coba-coba bagi Indonesia. Ya, Feasa ini juga cukup agresif ya, kita lihat bagaimana penampilan dia sejauh ini. Masih tertinggal 4-6 Indonesia dari Kamboja. Rifan Nurmuki. Dan kita lihat masih berusia muda ya para pemain Indonesia ini. Oh, bisa diantisipasi. Nice block tadi. Ya, bagus sekali tadi kita lihat antisipasi dari Yuda ya. Dilakukan tip ball sebetulnya. Dan langsung dibendung ya. Iya. Dan ini sangat menyulitkan ya mengantisipasi bagi pemain Kamboja tadi. Ya, kita lihat. Masuk ya. Bola masuk. Dan para pemain Kamboja menyangka bolanya keluar tadi. Ya memang sangat tipis sekali ya kita lihat. Dan bagus sekali. Menyilang. Oh, masuk jelas. Randy melakukan spike crossing. Ya. Masuk. Ya memang pemain-pemain yang melakukan serangan dari sisi kiri atau kanan itu yang paling penting ya. Bagus sekali Rifan tadi melakukan jump serve ya. Dan 3 kali masuk dan bahkan 1 berhasil. 7-6 sekarang Indonesia memimpin. Sekarang Rifan. Luar biasa, Bung. Sedang on fire dia ya, kita lihat. Sedang on fire tentunya. Ya, time out dilakukan di sini. Dan kita lihat bagaimana Rifan sekali lagi tadi, mudah-mudahan dapat tayangan ulangannya. Karena para pemain dari Kamboja juga terlihat begitu kesulitan. Dan kalau kita berbicara tentang Coach Lee sendiri, apa yang Anda lihat dari pelatih ini? Ya, Coach Lee adalah pelatih yang sudah malang melintang di Indonesia ya. Bahkan sampai 15 tahun di Indonesia dan sangat banyak memperoleh medali emas yang ditangani oleh Mr. Lee di arena SEA Games ini. Dan tentunya pelatih ini tadinya memang dia adalah merupakan satu pelatih yang kalau lakukan coach itu duduk, Bung ya. Tapi saat ini mereka Lee juga berdiri gitu. Berarti menunjukkan keseriusan bahwa Indonesia kali ini harus mempersembahkan medali emas. Betul. Ya karena potensi untuk itu ada ya. Wah, tipis sekali kita lihat, tidak menyangka para pemain dari Kamboja. Yes, Bung. Dan memang kalau kita lihat jump shot ini agak sulit tidak gampang. Apalagi dilakukan dengan keras tadi. Rifan bisa membuahkan poin sekaligus ya. 2 poin tadi dan 2 poin berhasil masuk. Ya. Dan ini merupakan satu catatan yang penting bagi pemain-pemain yang melakukan jump serve. Tidak asal masuk tapi juga bisa membuahkan poin. Membuahkan poin Indonesia.
Kembali lagi fokus, kita lihat di sini. Oh, keras sekali dan tidak berhasil melakukan defense dengan baik tadi Indonesia. Kembali mencoba untuk memutus momentum ya para pemain dari Kamboja di sini. Ya, betul sekali. Memang sudah beberapa kali ya Khon Mom ya melakukan spike sulit dibendung. Ya. Dan ini koordinasi blok tim Indonesia harus lebih rapat, Bu. Betul. An Sok Heng melakukan serve yang tidak keras tadi dan kita lihat ini ada akibatnya memberikan peluang ya kepada tim Indonesia. Ya, ini adalah merupakan posisi favorit dari Rifan Ya betul. Dan tidak terbendung sama sekali. Ya, Dan ini tentunya harus dipertahankan oleh tim Indonesia. betul. Bahwa kalau bisa membuahkan poin harus poin terus dan bahkan percepat untuk kemenangan, Bu. Iya. Dan Rifan sendiri kita tahu bahwa ini ada pemain dengan tipe all around spiker ya, kita lihat di sini ya. Betul sekali, dan Bagi dia Rifan. bisa melakukan spike baik di posisi depan maupun di belakang Iya. dengan back attack. Dan tentunya ada di posisi 2 dan posisi 1. Bu. Iya. Son Chanaro. Oh, sayang sekali. Ya, kita lihat sudah 2 kali tadi Yuda melakukan spike dapat dibendung ya. Tentunya ini harus dilihat dari Nizar ya, bahwa sudah 2 blok tadi Yuda dan bahkan sudah menunggu di sana. Oh, masih bisa diblok tadi. Ya, kita Sayang lihat, Bu. sekali kita lihat bagaimana poin sekarang untuk pemain Kamboja. Ya, kita harus mengantisipasi Khon Mom ini ya. Sudah beberapa kali dia melakukan spike, selalu sulit dibendung bagi tim Indonesia. Dan tim Indonesia juga harus segera ya memperbaiki strategi untuk bisa poin, Bu. Keras sekali. Kita lihat sekarang serangan dari Kamboja. Masih bisa diantisipasi. Dan kita lihat hasilnya adalah di sini yang menjadikan poin bagi tim Indonesia sekarang. Ya kalau kita lihat juga bagaimana Nizar tadi ya sebagai setter juga cukup bagus ya sejauh ini. Ya, memang Nizar adalah setter utama bagi tim nasional Indonesia ya. Dan sangat baik ya. Dia juga bisa melakukan strategi yang mungkin tidak bisa diantisipasi oleh blocker, Bu. Iya, sebagai setter tugasnya ya harus memahami situasi yang ada ya. Siapa yang berpeluang untuk bisa memasukkan atau menghasilkan poin, dia harus paham betul dan tidak asal men-set bola ya. Betul Di sekali. sini. Sudah 2 kali Yuda serve-nya out, Bung. Dia ditarik dulu ya. Cuma-cuma. Oh, sebuah kesalahan tadi terlihat dilakukan oleh pemain bernomor punggung 20 Vesna. Iya. Terburu-buru tadi pemain Kamboja ya. Andai dia lebih tenang mungkin tidak akan seperti itu ya, kita lihat Betul sini. sekali. Sekarang Nizar. Sayang sekali. Kembali, Bung. Modal dibuang percuma ya, memberikan keuntungan bagi Kamboja. Dan ini semestinya tidak harus dilakukan ya, bahwa kita tadi sudah leading 4 poin ya dari Kamboja. Dan jangan sampai mereka juga lalu leading dan menyamakan kedudukan terus leading. Kita lihat wajah dari Nizar pun juga sangat frustasi ya dengan servis yang tadi dilakukan terakhir. Baik sekali. Sayang bisa diantisipasi oleh para pemain dari Kamboja. Oh, keras sekali kita lihat. Kita lihat di sini, Bung. Tentunya Khon ini adalah pemain ex-spiker dari Kamboja ya. Kita beberapa kali lihat, baik di depan maupun di belakang, dia selalu membuahkan poin bagi tim Kamboja. Dan ini harus diantisipasi oleh tim Indonesia. Jangan sampai apa yang dilakukan Khon itu tidak bisa dibendung melalui blocking yang dilakukan oleh tim Indonesia, Bung. Ya, dan dia pandai melihat situasi tadi ya, ketika dia berancang-ancang untuk melakukan spike, dia melihat para pemain Indonesia sudah terbuka ke kiri dan ke kanan ya. Iya, betul sekali. Mengincarnya di posisi yang memang tadi cukup kosong, meskipun bisa diantisipasi tapi sudah out of position. Dan kelihatannya Mr. Lee juga cepat ya, mengambil antisipasi untuk time out ya, karena memang pemain kita kelihatannya belum tune in ya di dalam situasi ataupun variasi serangan yang dilakukan oleh tim Kamboja. Dan ini seharusnya tidak harus dilakukan seandainya kita sudah tahu kekuatan Kamboja seperti apa yang harus kita bendung. Betul.
Sekarang kita lihat akan melakukan serve. Ratanak. Paul Ratanak. Oh, mudah saja. Kita lihat bagaimana lompatannya begitu tinggi ya, vertical jump-nya tadi. Betul sekali. Dan ini adalah harus yang dilakukan oleh Nizar ya, dan bermain variasi karena beberapa kali bola quick itu selalu dapat dijaga oleh pemain Kamboja, Bung. Ya, ada sebuah pelanggaran ya, kaki tampaknya sekali lagi. Kakinya masuk di lapangan pertandingan kita. Betul. Dan ini keuntungan bagi tim Indonesia dan harapannya adalah kita terus meninggalkan poin dari tim Kamboja ini, Bung. Betul. Masih sama 13. Harus mulai regrouping para pemain dari Indonesia sekarang. Oh, baik sekali. Tajam. Jump serve dari Sigit, Bung. Ya. Sigit sangat percaya diri ya, tadi kita lihat dari dua serve terakhir yang dia lakukan. Betul sekali. Dan Sigit, ada Randy, dan bahkan Rifan tadi. Masing-masing serve-nya bagus, Bung. Dan sekarang time out diambil oleh tim Kamboja. Dan ini kalau kita lihat dari persaingan angka yang 1 poin kita meninggalkan Kamboja, Bung. Ini merupakan pertandingan yang menurut saya adalah ini akan menjadi panjang. Karena memang Kamboja tidak mau mengalah begitu saja. Betul. Bahkan kalau kita lihat, dia juga sudah leading dibandingkan tim Indonesia sejak di technical time out pertama tadi. Ya, bukan tidak mungkin seperti kemarin kita mengalahkan Vietnam juga skor persennya juga sangat tipis ya. Betul sekali. Karena Kamboja menjaga poinnya, dia tidak terlalu jauh tertinggal dari tim Indonesia. Sigit Ardian sekarang akan melakukan serve. Sekali lagi, 2 serve terakhirnya sangat percaya diri sekali. Oh, ini dia. Tidak yang ketiga ya. Dan inilah keberhasilan coach dari Kamboja. Memutus momentum. Bahwa memutus momentum dan itu terjadi, Bung. Akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Iya, betul. Coach itu harus pandai melihat bagaimana momentum sedang dibangun dan diputus dengan time out. Itu yang paling penting ya di sana. Betul sekali. Oh. Sebuah serangan sekarang berbahaya. Berhasil diantisipasi tadi oleh pemain Indonesia. Dan keluar. Sebuah upaya blok dari pemain Kamboja tadi. Dan Indonesia harus terus ya melakukan pertahanan yang baik ya untuk meng-counter attack ya. Serangan-serangan yang bisa membuahkan poin. Dan kalau Anda lihat dari persiapan Indonesia kemarin, fokus yang ditekankan oleh Coach Lee itu sebetulnya di sektor mana ya? Untuk SEA Games kali ini? Ya, pertama adalah receive, Bung. Yang kedua adalah block. Ya. Karena memang receive ini kita bagaimana mengatur strategi serangan kita agar bisa membunuh ya dan membuahkan poin bagi tim kita. Ya. Dan kita lihat barusan bahwa begitu mudah ya, kita tidak sedikit pun blok kita berhasil. Betul. Baik itu bola-bola quick yang dilakukan Kamboja maupun bola-bola open, Bung. Ya. Dan itu masih jadi PR ya di pertandingan ini juga. 15 sama sekarang skor dari Indonesia menghadapi Kamboja, masih di set pertama. Ya, tidak mudah memberikan poin para pemain dari Kamboja di sini. Kita lihat ya, bahwa begitu resip tim Indonesia tidak bagus, maka serangan akan mudah dibaca oleh tim Kamboja. Sehingga spike dari Randy tadi bisa diantisipasi 2 blok yang dilakukan oleh tim Kamboja. Iya, betul. Karena tidak ada opsi lagi ya selain memberikannya tadi. Betul. Sekarang sekali. sementara Indonesia tertinggal 15-16. Seperti yang dikatakan oleh Bang Zul tadi, memang tampaknya para pemain Indonesia belum tune in ya ke pertandingan ini. Dari awal tadi terlihat bagaimana kesalahan-kesalahan juga sempat dilakukan. Dan sekarang tugas dari Coach Lee adalah membuat mereka untuk ya lebih percaya diri, lebih bisa memiliki variasi di sana. Kita lihat di sini sekali lagi. Ya, kalau saya lihat ya dari technical time out kedua ini bahwa tim Indonesia khususnya Nizar ya harus melihat ya bagaimana pola pertahanan yang dilakukan oleh Kamboja, yaitu adalah blok-blok yang ada di depan sehingga memberikan bola kepada spike tim Indonesia ini merupakan satu tipuan juga yang lebih mudah untuk melakukan spike dan membuahkan poin bagi tim kita, Bu.
Dan pertandingan dimulai kembali setelah tadi technical time out. Fern Feasna akan melakukan serve sekarang, pemain bernomor punggung 20 dari Kamboja. Sejauh ini juga PR dia cukup bagus ya, dilakukan tadi. Sebelum saya ngomong bagus, serve dengan sangat rare ya. Ya Indonesia bilang thank you lah. Ya. Atau harus saya puji terus biar terjadi error seperti tadi. Karena ini errornya sangat parah sekali sebetulnya tadi. Betul serve-nya sekali. jauh ke penonton. Ya, mudah-mudahan Rifan tidak error ya, Bung. Iya. Rifan sangat fokus sekarang. Bagus sekali. Oh, kita lihat sebuah serangan yang sangat tajam tadi dari Kamboja. Ya, kita harus mewaspadai ya. Ya. Kita lihat tadi serve dari Rifan sudah sangat baik ya. Bahwa kita tinggal sedikit lagi menyelesaikan membuahkan poin bagi tim Ya. kita. Ternyata itu bisa counter attack oleh tim Kamboja dan membuahkan poin dari spike dari belakang, Bung. Ya. Dan mereka pun juga sangat percaya diri tadi melakukannya. Coba dibalas oleh tim Indonesia sekarang. Dan kalau kita lihat ya, spike yang dilakukan Rifan itu masih bisa dibendung. Ya. Baik itu dari blok-blok yang dilakukan dan maupun defense di belakang, Bung, oleh tim Kamboja. Dan Ya. ini memang tim Kamboja saya kira sudah mempelajari kekuatan tim Indonesia. Ya, betul. Randy tadi serve. Gagal tadi sebuah quick tadi. Sayang sekali. Keluar tampaknya. Keluar, Ya, Bung. keluar. Walaupun bisa dibendung tadi Betul. sama Mom. Ini sebuah setup yang sangat bagus ya dilakukan oleh Indonesia. Ya, betul sekali. Tapi memang bloknya masih 2. Ya. Rifan ya. Tapi Rifan mempunyai skill yang baik, Bung. Ya, sebuah gerakan tipuan tadi. Tanggung sebetulnya. Berhasil diantisipasi. Sebuah serangan sekarang. Berhasil kita lihat dengan Bagus sekali, keras sekali ya. Kombinasi serangan ya, walaupun bolanya agak sulit tadi. Ya. Bagaimana Nijar menyelamatkan bola dari defense yang nggak sempurna, Bung. Kita Ya. lihat hampir dekat bench, Bung. Dan itu dipukul langsung oleh Rifan. Dan ini tidak mudah Dan ya, Bung, sangat ya. sempurna dan Iya. memang tidak mudah. Tidak Dari mudah ya. Timing, spike sangat sulit, Bung. Oh. Masuk ya, kita lihat Kamboja menambah poin 18-19 sekarang. Kamboja Ya, tertinggal rupanya 1 poin. Kamboja juga mempunyai spiker-spiker yang baik ya, Bung. Ya. Kita lihat ada 3 spiker tadi di bola-bola open. Berhasil dibendung tadi. 2 kali berhasil tapi keluar bolanya dan poin bagi Indonesia. Yang cukup mengejutkannya adalah para pemain Kamboja ini tidak tampil merasa takut ya Iya. menghadapi Indonesia. Ya, memang ini kan arena SEA Games, Bung. Iya. Tentunya semua lawan pasti mempunyai suatu strategi bagaimana mengalahkan lawannya. Iya. Mereka kemarin juga dikalahkan oleh Filipina ya dengan Betul sekali. 3-0. Dan paling tidak mereka harus bisa memberikan sesuatu ketika menghadapi Indonesia sekarang. Unggul 20-18. Masuk. Ya, kita lihat dengan jelas tadi. Bola dari Sigit tadi, Bung. Iya. Di street Timeout spike ya. Cambodia. Ya, sekarang Kamboja melakukan time out. Sudah terlihat lebih kompak ya Iya. pemain Indonesia. Dan kita lihat juga bagaimana Sigit tadi sangat bagus sekali mengantisipasi atau melihat peluang di mana dia bisa mendapatkan poin bagi Indonesia. Dan tentunya kita lihat kembali ya, Kamboja meminta time out ya, Ya. di posisi yang memang tidak terlalu jauh tertinggal dari Indonesia. Dan ini merupakan Vietnam juga berkeinginan, Kamboja juga Ya. berkeinginan bahwa pertandingan ini tentunya harus semakin ketat ya, Ya. sehingga mereka juga bisa menyamakan kedudukan bahkan juga memenangkan pertandingan. Betul. Mengingat mereka pun juga sempat lead tadi beberapa kali dari Indonesia. Fernanda Zulfi
Tidak sempurna ya kita lihat. Iya. Mereka tadi receive-nya. Ya memang kalau dilihat dari resipnya tidak sempurna. Tidak tadi. sempurna ya. Dan tentunya akan menyulitkan Iya. ya melakukan serangan bagi tim Kamboja. Dan itu keuntungan bagi tim Iya. Indonesia tentunya. Error dikala mereka harus menahan poin atau membutuhkan poin bahkan Betul bagi sekali, Bu. Kamboja sendiri tadi 22-18 sekarang. Oh, kita lihat mereka dengan cepat tadi. Ya kita lihat ini adalah merupakan pemain yang memang diandalkan oleh Kamboja Iya. ya. Mom ini. Dan tentunya ini harus diwaspadai oleh tim Indonesia. Sekarang Kwon Mom akan melakukan serve. Beruntung kita lihat para pemain Kamboja juga tidak pada posisinya dan akhirnya menghasilkan poin bagi Indonesia. Dan ini adalah merupakan suatu keberuntungan ya bagi Iya. tim Indonesia. Yang memang bola yang diberikan oleh Nizar tadi kurang begitu sempurna. Iya, Dan Randu bisa mengatasinya dengan tip ball, Bung. betul. Dan pemain seperti Randu pun juga harus cepat melakukan keputusan di sana ya. Betul sekali. Ya, sebuah kick yang begitu luar biasa tadi dari Ratanak. Kembali, Bung, kita lihat bahwa Kamboja juga membalas dengan bola quicker. Ya, Yang itu tidak bisa dibendung juga oleh Randu tadi. 22-3. Kamboja sementara tertinggal dari Indonesia. Nah, simpel saja. Peluang. Ya, betul, kita lihat peluang bagi Indonesia. Ya, kadang-kadang memberikan serve juga harus dihitung secara benar ya. Betul sekali. Dan di mana yang harus kita berikan itu Iya. juga harus kita set up, Bung, Betul. dengan baik sehingga tidak sempurna melakukan receive ya. Sehingga serangan pun yang harus dibangun juga tidak begitu baik dan bisa diantisipasi oleh tim kita. Ya, semoga cepat berakhir di set pertama ini bagi Indonesia sekarang. Ya, Wah, keluar. out, Bung. Keuntungan bagi kita. Ya. 25-20. Kita lihat sebuah keuntungan tadi ditutup dengan set pertama dengan 25-20. Ya, dan tentunya pemirsa kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.